Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi surat Al-Maidah ayat 119 halaman 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah hadza yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidin min tahtihal anhar khalidin fiha ذلك فوز عظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-An'am tamat sampai 120. Jadi kita sudah 7 tahun ngaji Al-Quran, baru tamat sampai dengan surat Al-Maidah, surat yang kelima, juz yang ke-6. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk terus membaca Al-Quran, surat ke-6, surat ke-7, ke-8 sampai ke surat 114. Juz terakhir yaitu Qul a'udzu birabbin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia. Alhamdulillah, di dalam surat ini Al-Maidah, surat terakhir ini masih menerangkan tentang Nabi Isa alaihissalam ketika nanti diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi nanti di yaumil kiamah nanti. Pada ayat-ayat sebelumnya, Nabi Isa ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu ya. Jadi memberikan informasi kepada kita, informasi gaib yang belum akan terjadi saja Allah akan menginformasikan. Di ayat yang 119, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, dan dikatakan kepada Allah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, a'antu qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan pada seluruh manusia, ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, yang menjadikan kamu dan ibu kamu menjadi Tuhan, dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Allah Subhanahu nanti di yaumil kiamah nanti, kamu jadi Tuhan waktu di dunia dan juga ibu kamu selain Allah. Kan sudah dibahas bahwa ternyata kata Nabi Isa, bukan, saya bukan apapun, bukan Tuhan. Saya tidak maha suci
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak layak bagi aku mengatakan apa seperti itu. Kata Nabi Isa, saya mah in kuntu qultu faqad alimtu. Sebenarnya kalau dulu kau mengetahui apa yang terjadi kepada kami, saya bukan Tuhan. Kata Nabi Isa menolak nanti dia maka di ayat 109 Allah menjelaskan lagi kepada kita. Allah, maka Allah berfirman kepada Nabi Isa, ahadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Di saat inilah orang yang benar akan mendapatkan manfaatnya dan manfaat kebenarannya. Pada saat tadi di yaumil ya Allah berfirman. Jadi inilah saatnya yang benar akan diberikan manfaatnya dan kebenarannya. Dalam ilmu Al-Quran ini tafsir Ibnu Katsir, sahabat Rasulullah SAW berkata bahwa pada saat inilah tauhid mendapatkan kebenaran dan manfaatnya. Jadi kalau kita sekarang sudah bertauhid, ya Nabi Isa juga bertauhid, melambangkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi Isa juga mendakwakan itu. Semua para nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang pada semua. Demikian juga salah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan mendapat kebenaran, kemanfaatan bahwa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kalau kita sekarang sudah tahu siapa saja nanti kata Rasulullah SAW ingin selamat pada saat sakaratul mautnya, pada saat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada siapapun yang menolongnya. Ketika ruh sampai tenggorokan, siapa saja yang membaca man akhiri kalami la ilaha illallah, menegakkan tauhidnya dalam dirinya, dakhala jannah, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah pada meninggal dunia pada menyesal kenapa dulu tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Nanti bapak-bapak di makhluk hidupnya yang tidak memakai itu menyesal. Saya kasih tahu aja, menyesal kalau tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Demikian juga ini. Bagaimana kalau sudah mengamalkan, inilah hari yang baik yang mendapatkan manfaat dan kebenaran, yang benar mendapat manfaatnya dari kebenaran, maka lahum, maka bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, maka akan mendapatkan surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dia akan kekal dalam surga itu abadan, selama-lamanya. Jadi kalau sudah melewati sakaratul maut, meninggal, tidak ada lagi istilah mati lagi, wafat lagi. Kalau nanti dimasukkan ke dalam neraka, langsung selama-lamanya. Juga kalau dimasukkan surga, akan juga dihidupkan dalam surga selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada Nabi Isa dan hamba-hambanya yang senantiasa bertauhid
pada Allah Subhanahu wa taala. Waradhu'an, dan juga para pengikutnya hamba yang dimasukkan surga juga ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di umatnya kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diniatkan secara ikhlas ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridha, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, keridhoanmu yang kami cari, ya Allah. Hari ini kita duduk capek-capek, sudah ngantuk, sudah bangun jam 2, mandi, sholat macam-macam, sholat tahajud, sholat tasbih, ditutup dengan sholat zikir 3 rakaat, kemudian zikir. Setelah itu baru buka, baru sahur maksudnya. Setelah sahur niat langsung datang lagi ke masjid sekarang. Sholat fardu subuh, zikir, sekarang duduk capek. Kalau tidak sudah capek ini sih, ya ingin nonton, ingin tiduran. Tapi Allah tidak suka begitu. Pada bapak-bapak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya duduk mendengarkan firman-Nya, didengarkan di telinganya. Karena banyak orang punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Walaupun sudah 2, tapi alhamdulillah kita masih punya 2 telinga, masih dapat mendengarkan suara-suara firman-firman Allah dibacakan. Alhamdulillah. Di mana kalau setiap satu ayat, satu huruf dibacakan, mendapat 10 kebaikan di bulan-bulan biasa, bukan Ramadan. 11 bulan dapat 10 kebaikan, tapi di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Bukan 10 lagi kita membaca 10 huruf, mungkin 70, mungkin 700 kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala pada saat membaca atau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ridho pada mereka, dan mereka juga akan ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan firman-Nya, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung dari Allah yang diberikan Allah kepada mereka yang telah taat dan ikhlas menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi makanya setiap kali membaca Al-Quran kita mengakhiri dengan saudara Allah. Maha benar Engkau dengan segala firman-firman. Nah, ini firman Allah dibacakan. Ternyata kalau Allah telah ridho kepada mereka, Allah akan berikan surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hoax. Ini informasi disampaikan Nabi Muhammad SAW dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau yang masih sekarang masih belajar pola ilmu tajwid atau makna belum sampai sekarang, teruskan. Yang sampai kalau kita tidak belajar karena salah mengucapkannya, salah hurufnya yang dibaca kok atau jalan hak, jadi haknya berbeda. Pada yang contohnya yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, coba kalau bacanya yanfa'ul sodnya jadi sin, shadiqin qafnya jadi kaf, jadi bingung diartikannya. Makanya belajar ilmu tajwid dan makhraj huruf itu wajib bagi umat Islam. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama. Itu adalah penjelasan ayat 119. Allah tutup dengan ayat 120 di surat Al-Maidah itu dengan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan
di langit dan di bumi, wa ma fihi, dan seisi keduanya, yaitu kedua langit dan muka bumi. Jadi karena ini semuanya yang ada di langit dan bumi yang milik Allah, demikian juga kita. Kita itu adalah milik Allah, harta kita milik Allah, ilmu kita milik Allah, mobil kita punya Allah, motor kita punya Allah, harta kekayaan semuanya milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Maka pada saat kita meninggal dunia dipanggil Allah, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillahi, semuanya milik Allah, wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah semuanya akan kembali. Wa ilaihi turja'un, dan kami nanti akan kami kumpulkan, kami akan minta pertanggungjawabannya dari semua apa yang telah lakukan di muka bumi. Jadi jangan mengaku punya saya. Oh, saya telah membangun masjid, bagus, masya Allah, sombongnya. Padahal yang itu diberi kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa, tidak bisa apa-apa kecuali diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita dibacakan membaca bacaan yang bagus, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita duduk sampai sini juga bukan karena kita, tapi digerakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menutup firman-Nya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, baik yang ada di langit dan juga ada di muka bumi. Alhamdulillah. Hari ini masih kita berpuasa karena kita sudah tahu sama Allah Subhanahu, diperintah puasa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mempunyai kerajaan ini, Allah perintahkan yang ada di muka di bumi, khususnya di bumi para manusia, khususnya orang beriman, untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan ini adalah firman Allah Taala, kata Allah, saumuli, saumku untuk aku, wa ana najdi bih, dan aku akan membalaskan siapa saja yang puasa dengan balasan setimpal. Jadi bukan diartikan puasa ini Allah perlu puasa, Allah puasa, bukan. Allah tidak perlu puasa kalian semua. Tidak puasa, yang tidak ada puasa, kalau Allah akan turun, tidak akan turun. Yang keluar berpuasa juga tidak akan turun. Maka kata Allah, ganjarannya kalau berpuasa untuk aku. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Demikian sekarang, Masya Allah, kita sekarang belajar membaca Al-Quran saja. Diingatkan lillahi ma, di lain tempat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita baca di ayat yang lain, tapi sama maknanya, bahwa kita bukan siapa-siapa, semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita diingatkan supaya kita tidak sombong ketika hidup di dunia ini. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan terlalu egois. Semuanya yang punya kesombongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa, tidak mungkin bisa apa-apa, dan tidak ingin apa-apa kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja Bapak-bapak dan saudara yang dimanapun berada, ayat 119 dan 112 mengakhiri
surat Al-Maidah ini. Insya Allah Sabtu depan kita mulai dengan ayat pertama surat ke-6 Al-An'am. Insya Allah informasi nanti yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala amat sangat diperlukan bagi kita supaya kita mengarungi kehidupan ini bisa lurus jalan di atas jalan Shiratal Mustaqim. Wallahu a'lam. Mari kita tutup kaji kita dengan mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah pada pujian Al-Fatihah. Demikian juga orang-orang yang sudah meninggalkan kita, yang sudah di alam sana, mudah-mudahan ada dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya doa yang kita doa juga putra-putri, cucu kita dan seluruh keluarga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan mereka semua dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Kita doakan juga bagi putri kita dan cucu kita yang masih sekolah di SD, di SMP, SMA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan menjalani kehidupannya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya pekerjaan secara lulus, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan terbaiknya, pekerjaan yang menjadi cita-citanya. Bagi yang anak kita yang sedang hamil, cucu kita yang hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan dalam persalinannya, dan Allah berikan putra putri, bayi-bayi sehat, ibunya sehat, bayinya sehat, dengan fadilah mukjizat karamah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani puasa Ramadan ini sampai akhir, dan akhirnya mudah-mudahan sampai akhir nanti kita mendapat julukan la'allakum tattaqun, la'allakum menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa terus beribadah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan maksud baik kita, baik menyangkut urusan akhirat maupun urusan dunia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berakhirnya pengajian ini, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selama-lamanya dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Bikaroman Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على نبينا شفيعنا ومولانا محمد وسلم رب الله تبارك قول صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan juga kesalahan orang tua kami ya Allah yang telah mendidik kami sejak kecil sampai kami mengenal Engkau ya Allah. Wajib mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al-ahya'i minhum ampuni juga ya Allah saudara yang muslimin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dalam ridho ya Allah. Allahumma inna as'aluka salamatan alaina fid wa dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Wa zidil ilmi, tambahkan kepada kami ilmu ya Allah. Memperbarkan rezeki dan berkahi kami ya Allah, rezeki kami ya Allah. Wa tawbatan qabla kabul, jadikan Allah pada saat meninggal kami sudah taubat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah dunia ini dunia yang mendapat kesenangan ya Allah, dan jadikan kami hidup kami nanti akhirat menjadi kesenangan kesejahteraan kami ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhlah kami dari api siksa neraka ya Allah. Wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa al-majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله
ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه.